tahap pertama dan tahap kedua. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih banyak Dr. Mulis sebagai perwakilan dari Disdik. Saya kira luar biasa informasi yang kita dapatkan dari beliau. Saya salut. Inilah sebenarnya info-info yang seperti inilah, penyegaran-penyegaran yang seperti inilah yang kita tunggu. Ya, di grup, berbagai grup yang ada itu berkembang isu-isu yang sangat luar biasa. Tapi akhirnya hari ini terjawab sudah oleh Bapak Dr. Mulis sebagai perwakilan GTK. Baik, untuk lebih menghargai waktu, saya persilahkan Bapak Bustanul dari BKD Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan arahan, Pak. Pembukaannya, Pak. Silakan, Pak. Waktu dan tempat, kami silakan. Baik, kedengaran, Dik? Siap, Pak. Siap, kedengaran, Pak. Iya. Ya, sebelum kami menyampaikan beberapa hal, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, sedianya beliau dijadwalkan hadir bersama kita, namun karena satu lain hal mengamanahkan kepada kami sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang menangani secara teknis terkait rekrutmen P3K guru di tahun 2021. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sama kita hormati, kita banggakan Pak Ismail Bahtiar, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Saya belum lihat Pak Ismail. Beliau sudah ada, Pak. Iya, ada, Pak. Lagi OTW katanya beliau. Oh, siap, ya. Ya, yang sama kami hormati Pak Dr. Mulis yang mewakili dari Dinas Pendidikan, yang sama kami hormati teman-teman, ya peserta. Ya, saya sudah bilang calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sudah lulus ya, yang saya pahami, yang kami diundang untuk hadir ini dengan teman-teman yang sudah lulus tahap 1 dan tahap 2. Ya, Pak. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama hadir pada kegiatan kita hari ini. Selawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi barakat suri teladan bagi kita sekalian. Yang pertama, ya tentu kami sampaikan ucapan apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman komunitas, kepada utamanya Pak Ismail Bahtiar atas atensinya untuk bisa memberi wadah kepada kita, bagi kami di BKD sebagai stakeholder terkait, dan bagi teman-teman calon P3K yang sudah lulus, ya bagaimana memediasi melalui sebuah acara yang menurut kami cukup penting di tengah banyaknya hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama terkait proses pengadaan calon P3K guru di pemerintah Provinsi Selatan. Ya, sama kita ketahui bersama ya, Pak Ismail tentu berdedikasi tinggi untuk melihat apalagi pendidikan khususnya di Provinsi Selatan. Kemarin kami sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Bantaing Bulukumba, ya program-program beliau tentu berdampak besar bagi perkembangan pendidikan di pemerintah Provinsi Selatan. Yang kedua, izinkan kami menyampaikan ya lebih awal ucapan selamat kepada teman-teman yang sudah lulus calon P3K tahap 1 dan tahap 2. Tentu ini bukan hal yang mudah ya, melalui beberapa tahapan-tahapan dan beberapa persyaratan-persyaratan. Ya, kami mengapresiasi karena tidak sedikit juga, mohon maaf teman-teman yang tidak lulus. Ya, sehingga kami mengapresiasi dengan adanya ini karena yang lulus sudah sesuai dengan syarat dan mempunyai kompetensi yang pemerintah butuhkan untuk bisa melihat pendidikan di Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Untuk pertemuan hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal sedikit teknis terkait pengadaan P3K guru. Ya, saya bisa share screen, Dik? Halo?
Bisa Pak, bisa Bisa, Pak. bisa. Jadi Halo. Halo. Bisa Pak, dengar Pak. Ya. Kelihatan ini, saya screen. Iya Pak. Kelihatan. Ya. Ya mudah-mudahan bisa dikasih waktu Weh. sedikit agak beberapa nih. hal. Ini yang pernah kami sampaikan pada Juni Juli Fiorentana. Juni Desember Ska. Halo. Halo. Iya Pak, iya Ya, Pak. lanjut Pak. Jelas Pak, jelas sekali Pak. Iya. Jadi ini yang kami sampaikan pada pertemuan beberapa bulan yang lalu dengan para dinas pendidikan se-Provinsi Selatan, di mana dihadiri juga dari teman-teman Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Selatan. Tentu sedikit banyaknya teman-teman yang hadir hari ini sudah memahami betul terkait P3K. Ya kami tidak terlalu jauh menjelaskan seperti apa itu P3K, apa perbedaannya dengan CPNS. Ya, nanti kita bisa berdiskusi panjang tentang itu. Yang menjadi fokus kami pada hari ini, ya tentu terkait proses-proses pelaksanaan pengusulan nomor induk teman-teman P3K guru yang telah lulus di tahap 1 dan tahap 2. Perlu kami sampaikan bahwa perbedaan CPNS dengan calon P3K ini, ya sebutan untuk nomor induknya. Tadi sempat saya dengar untuk pengusulan nomor induk pegawai. Kalau untuk P3K itu namanya nomor induk saja, tidak ada pegawainya. Jadi nomor pengusulan NI namanya. Ya, ini alur penetapan nomor induk P3K. Jadi untuk setelah tahapan semua yang Bapak Ibu telah lalui sampai pada akhirnya ditetapkan oleh BKN melalui akun akun SSC ASN masing-masing. Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini, begitupun di seluruh Indonesia, Badan Kepegawaian Daerah yang di masing-masing instansi itu kebagian dua hal. Yang pertama mengumumkan, yang kedua mengurus nomor induknya. Ada proses-proses yang tidak dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah masing-masing instansi. Kewenangan itu diambil alih oleh Kemendikbud bekerja sama dengan Distrik dalam rangka yang pertama memverifikasi kelengkapan berkas awal pendaftaran P3K, yang kedua melakukan seleksi, yang ketiga meranking hasil dari ujian administrasi calon P3K ini. Yaitu informasi lebih awal, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan hasil, diumumkan oleh BKN sebagai Panselnas, dikirimkan ke masing-masing Badan Kepegawaian Daerah di masing-masing instansi. Setelah itu menjadi kewenangan kami untuk mengolah data-data dimaksud sampai pada pelaksanaan yang seperti yang hari ini kita lakukan. Dapat kami sampaikan bahwa instansi yang telah mendapatkan hasil pengolahan kelulusan yang sudah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BKN melakukan pengumuman kelulusan. Ya, jadi setelah hasilnya ada, BKD dalam hal ini mengolah dan melakukan pengumuman kelulusan oleh masing-masing instansi. Yang berikut, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon P3K oleh pejabat pembina kepegawaian dan diangkat sebagai P3K setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk P3K dari Kepala BKN. Jadi perlu kami sampaikan bahwa tahapan untuk pelamar memasukkan atau mengisi daftar riwayat hidup dan kelengkapan lain itu telah kami umumkan dan sudah lewat batas waktunya.
Meskipun ada beberapa teman-teman yang belum berkesempatan untuk mengisi sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Ya, dari seluruh pelamar yang telah mengisi daftar riwayat hidup untuk tahap 1, ya saya lupa persisnya, ada mungkin 4 orang yang tidak mengisi dari 1673 yang lulus tahap 1, ada 4 yang tidak mengisi. Secara regulasi ditetapkan bahwa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dari pengisian DRH dan kelengkapan lain menjadi kewenangan, tahap selanjutnya menjadi kewenangan BKD untuk memverifikasi kelengkapan yang Bapak Ibu telah masukkan dalam aplikasi SSC ASN. Kami selaku admin sekarang masih memverifikasi karena banyaknya jumlah yang harus kami verifikasi. Untuk tahap 1, alhamdulillah kami sudah menyelesaikan proses verifikasinya 1673. Untuk tahap 2 sementara proses untuk dilakukan proses verifikasi terkait data-data yang Bapak Ibu telah sampaikan melalui akun masing-masing. 1673 ini dibutuhkan administrasi lain selain yang dimasukkan oleh Bapak Ibu. Jadi masing-masing instansi harus membuat beberapa dokumen dalam mendukung proses penetapan nomor induk ke BKN. Yang pertama harus dibuat SK calon P3K. Jadi ini bedanya juga dengan CPNS. Kalau CPNS itu diusulkan dulu nomor induknya ke BKN, baru ditetapkan SK calon PNS-nya. Kalau untuk P3K ditetapkan dulu calon P3K-nya, baru diusulkan ke BKN untuk nomor induknya. Setelah itu baru ditetapkan sebagai P3K. Jadi kalau di CPNS ada 80%, 100%. Kalau teman-teman di P3K, dia tidak ada 80%, 100%, tapi calon P3K dulu sebelum diusul nomor induknya. Setelah dapat nomor induk, barulah dibuatkan lagi SK P3K. Ya, SK P3K inilah menjadi dasar mulainya teman-teman bekerja. Di SK P3K nantinya yang akan dibuat, disitulah ada hak dan kewajiban maupun perjanjian kerja yang disepakati antara kedua belah pihak, termasuk masa perjanjian kerjanya. Kalau untuk calon P3K belum terdapat item-item dimaksud, tapi sudah menetapkan bahwa teman-teman yang lulus P3K ini sebagai calon P3K untuk diusulkan nomor induknya ke Badan Kepegawaian Negara. Jadi sampai sekarang prosesnya, sementara proses verifikasi untuk tahap 2, tahap 1 sudah selesai, tinggal kami menunggu SK calon P3K-nya yang dibuat oleh BKD dan ditandatangani oleh Pak PLT Gubernur. Itu sementara proses. Setelah itu ada dokumen-dokumen lain kami sampaikan, daftar usulan segala macam untuk kami sampaikan, insya Allah paling lambat minggu depan untuk P3K tahap 1, ya itu sudah kita bisa usulkan ke BKN. Yang berikut setelah ada nomor induk BKN, sama saya sampaikan tadi, kita akan membuatkan SK P3K dan akan dilakukan kontrak perjanjian kerja sesuai dengan apa yang disampaikan tadi Pak Muhlis, ya sesuai dengan pertimbangan kemampuan anggaran masing-masing instansi. Ya, dari screen yang kita lihat, melakukan pemberkasan penetapan nomor induk ini menjadi kewenangan kami di BKD melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian SAPK dan aplikasi pendukung dokumen elektronik. Ya, ini merupakan doku digital, aplikasi yang dibuat oleh teman-teman BKN dalam hal pengusulan nomor induk P3K. Tahapan pengangkatan menjadi P3K ya kurang lebih teman-teman sudah paham. Kalau kita lihat di dasar hukum P3K di PP 49 2018 maupun
di Perka BKN nomor 1 tahun 2019, junto Perka BKN nomor 18 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K. Ya, kami berharap juga teman-teman bisa baca ini supaya bisa ada kesamaan persepsi. Kalau kita juga dengar dari orang tanpa kita baca regulasinya, akan sulit untuk kita berdiskusi lebih panjang. Kelengkapan dokumen, saya kira ini sudah secara sistem ada di masing-masing akun teman-teman. Ya SKCK segala macam, pelaksanaan pemberkasan, masa perjanjian kerja, ini juga bisa kita baca bahwa di Permenpan 70 tentang masa perjanjian kerja itu paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Ya, terkait ini mohon maaf ada juga yang kami dapati yang masa perjanjian kerjanya, entahlah ini nanti sementara kami komunikasikan dengan Kemendikbud bagaimana proses verifikasi masa kerjanya di awal, karena kami melihat kalau yang bersangkutan ini dilakukan perjanjian kerja, tetapi masa kerjanya sesuai dengan regulasi yang ada